Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya saya Gunawan kembali bisa menyapa teman-teman Tribuners sekalian dimanapun berada. Kali ini dalam program Membumikan Agama edisi Rabu 8 Juni 2022. Dan seperti biasa, Tribun Timur sudah mengusung satu tema yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu Potret KUA Pusat Layanan Keagamaan. Nah, dan tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh ketiga narasumber saya pada sore hari ini. Untuk itu langsung saja saya ingin menyapa narasumber saya yang pertama. Ada Bapak Haji Tonang Cawidu, Kabid Orais Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Selamat sore Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Ya, sehat. Sekarang posisinya lagi di mana nih Pak? Di kantor mungkin atau di mana? Masih di kantor? Masih di kantor. Masih. Oh iya. Ya. Baik. Nah, sebentar kita akan ngobrol banyak bersama Pak Tonang, Tribuners, dan tentunya tetap stay tune Pak Tonang. Selanjutnya saya akan menyapa narasumber saya yang kedua, yaitu ada Bapak Taufik, Kepala KUA Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak Taufik pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik. Nah, selanjutnya saya ingin menyapa narasumber yang ketiga, yaitu ada Bapak Haji Abdul Wahid, Kepala KUA Taneteria Tang Timur Kabupaten Bone. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau maaf, Boleh? KUA Teritoriatan. Oh iya, KUA Ya, Taneteria Tang. Oke. ya, siap. Mohon maaf. Alhamdulillah. Oke, Ya. oke. Baik. Baik, Pak Taufik dan juga Pak Wahid, sebentar lagi kita akan ngobrol ya mengenai sesuai dengan tema kita sore hari ini, yaitu potret KUA sebagai layanan keagamaan. Nah, dan tentunya sebelum kita mendiskusikan lebih jauh mengenai hal ini, saya ingin persilakan terlebih dahulu kepada Bapak. Untuk itu mohon maaf, saya ingin juga menyapa untuk kepada teman-teman yang juga sempat bergabung, Bapak Ibu dari KUA di seluruh Sulawesi Selatan yang mungkin sempat hadir. Saya ingin menyapa juga selamat sore dan kita akan berdiskusi sebentar. Dan untuk itu sebagai awal diskusi kita pada sore hari ini, saya ingin mempersilahkan kepada Bapak Haji Tonang dan tentunya untuk memberikan pengantar pada diskusi kita sore hari ini. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih host pada sore hari ini dari Tribun Timur. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan ya, tentu dengan program Membumikan Agama. Program ini dari bulan Ramadan kemarin kita baru aktif kembali kerjasama antara Tribun Timur dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, tentu dengan kaitannya dengan pelayanan keagamaan di Bimas Islam, terutama di bidang urais. Terus saya hormati teman-teman para kepala KUA yang sempat ikut ya, para dua narasumber kita ada beberapa KUA, Pak Abdul Wahid, kemudian Pak Taufik ya, Taufik dari Jeneponto, Pak Wahid ada dari Tanete Riatang, Kabupaten Bone, kemudian teman-teman para penghulu dan kepala KUA yang ada di forum ini. Pertama saya ingin sampaikan bahwa potret kantor KUA yang di Sulawesi Selatan dan secara umumnya di Indonesia, bahwa selama ini kantor KUA sering dikatakan bahwa kantor yang mengurusi persoalan nikah, ya persoalan nikah. Nah, tentu image ini yang selama ini di masyarakat. Nah, lalu kemudian oleh Menteri Agama telah meluncing satu program yang namanya revitalisasi KUA, di mana bahwa kantor KUA, kantor urusan agama ini yang
diharapkan kembali kepada tusinya yang sebenarnya, yang memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat. Nah, kantor KUA ini yang memang sangat yang terdepan, yang dekat langsung dengan pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat. Ya, kantor KUA ini yang begitu dekat dengan masyarakat terkait dengan semua layanan. Nah, olehnya itu dari program sejak tahun 2021 telah dicanangkan revitalisasi KUA, maka brand KUA itu sekarang dijadikan sebagai pusat layanan keagamaan. Kantor KUA, kantor urusan agama sebagai pusat layanan keagamaan. Dan alhamdulillah di tahun 2021 kemarin ada 2 kantor KUA di Sulawesi Selatan ini yang ikut sebagai piloting revitalisasi KUA. Dan tahun 2022 ini kita masuk, ada di Sulsel ini ada 23 kantor KUA sebagai piloting kantor urusan agama sebagai program revitalisasi KUA. Nah, dari situ tentu tujuan daripada pelaksanaan revitalisasi KUA sebenarnya revitalisasi KUA ini sebenarnya yang sebagai pusat layanan keagamaan sebenarnya ini cuma memfungsikan kembali, merefresh ulang sebenarnya daripada fungsi-fungsi atau tugas-tugas pokok yang selama ini dilakukan oleh teman-teman di KUA. Jadi semua layanan urusan keagamaan yang ada di kantor KUA itu kita maksimalkan dari aspek sarana, lalu kemudian layanan, lalu kemudian dari segi sumber daya yang tersedia yang ada di kantor KUA. Itulah yang kita refresh ulang, kita maksimalkan, kita fungsikan kembali seluruh layanan yang ada di kantor KUA. Itu yang selama ini yang kita dorong, sehingga tujuan daripada kantor KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang mengacu kepada 2 tujuan. Yang pertama, terciptanya kualitas layanan keagamaan, baik itu di kualitas layanan yang ada di kantor KUA, begitu juga di luar kantor KUA. Dengan begitu, maka segala yang terkait dengan layanan keagamaan di kantor urusan agama, semua sumber daya yang ada di kantor KUA agar dimaksimalkan terkait dengan fungsi-fungsi keagamaan itu harus ditingkatkan. Baik itu layanan terkait, misalkan layanan terkait dengan nikah, kemudian layanan hisab ruqyat, layanan zakat dan wakaf, ya, sertifikasi tanah wakaf, ataukah layanan-layanan lainnya yang terkait dengan layanan keagamaan, bahkan layanan pendidikan keagamaan juga teman-teman KUA harus ikut juga menjadi koordinator pelayanan keagamaan yang ada di kantor di suatu kecamatan di wilayahnya. Nah, lalu kemudian tujuan yang kedua adalah peningkatan kualitas umat beragama. Peningkatan kualitas umat beragama ini tentu berkaitan dengan fungsi daripada teman-teman di kantor KUA. Teman-teman di KUA yang punya SDM, di situ ada penghulu, ada penyuluh agama, ada pelaksana, semua penyuluh agama ada yang fungsional, kemudian ada yang non PNS. Seluruh sumber daya yang ada di sini kita maksimalkan untuk peningkatan melakukan pembinaan aspek keagamaan. Bagaimana menginternalisasi nilai-nilai keagamaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentu ini ujungnya nanti kita merujuk kepada peningkatan moderasi beragama. Ini yang kita dorong sehingga tercipta sebagai kantor KUA sebagai pusat layanan keagamaan. Nah, dua tujuan inilah yang akan kita dorong sehingga tercipta nanti peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, layanan keagamaan kepada masyarakat, kemudian peningkatan kualitas umat beragama. Jadi, nah, dari dua ini tentu kantor KUA harus
ada kesiapan seluruh kantor KUA yang ada di Sulawesi Selatan ini untuk ikut memberikan layanan keagamaan. Nah, dari situ dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini telah kita dorong untuk satukan visi bersama untuk mendorong sebagai pusat layanan keagamaan. Makanya di beberapa bulan terakhir ini kita lakukan forum fokus grup diskusi yang khusus kita lakukan di kantor KUA. Kita langsung di kantor KUA untuk mengajak seluruh SDM yang ada di kantor KUA untuk ikut menata ulang, memfungsikan ulang, memaksimalkan layanan dengan visi yang sama sebagai pusat layanan keagamaan. Saya kira di hampir seluruh kabupaten kota ini telah kita lakukan FGD untuk membangun visi yang sama. Tentu ini nanti dari hasil FGD yang telah kita lakukan, maka ada nampak girah daripada teman-teman di kantor KUA untuk peningkatan layanan, baik itu di internal, lalu kemudian bagaimana membangun stakeholder yang ada dengan membentuk jejaring sosial, jejaring keagamaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini yang kami sangat memberikan support kepada teman-teman di kantor KUA yang bisa melaksanakan fungsi-fungsi layanan yang ada di kantor KUA. Nah, olehnya itu di forum ini telah ada dua kepala KUA yang hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini juga, itu Pak Haji Abdul Wahid dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanetiriatang dari Kabupaten Bone. Kemudian ada juga Pak Taufik, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, yang bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana persiapan pelaksanaan layanan keagamaan sebagai yang ditunjuk sebagai piloting revitalisasi KUA di kecamatan. Nah, tentu juga kita melihat bahwa tentu ada kekhasan khusus terkait dengan terkait dengan budaya, mungkin bisa kita lihat dengan budaya, kemudian juga terkait dengan tradisi lokal yang ada di kecamatan itu. Tentu ini terkait juga dengan potensi keagamaan baik itu umat beragamanya, kemudian juga lembaga keagamaan yang ada di setiap kecamatan tentu berbeda-beda. Kita pahami itu, lalu kemudian juga tentu juga berbeda dari aspek jumlah masyarakatnya. Apakah itu masyarakat perkotaan dengan masyarakat yang di dataran tinggi tentu berbeda. Nah, hari ini kita hadirkan kantor urusan agama yang ada di kota. Kantor KUA Binamu ini di tengah kota di Jeneponto, lalu kemudian kantor KUA Tanetiriatang itu juga berada letaknya di kota Watampone. Tentu ini juga akan menarik bagaimana sebenarnya kesiapan teman-teman kepala KUA yang bisa menghadirkan layanan keagamaan di tengah-tengah masyarakat perkotaan. Saya kira mungkin itu yang sebagai pengantar yang kami sampaikan. Kami kembalikan kepada host ya. Kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Haji Tonang, penyampaian sangat luar biasa. Dan yang bisa saya tangkap ada beberapa yang disampaikan tadi oleh Pak Haji Tonang, yaitu yang pertama mengenai revitalisasi KUA dan juga moderasi beragama, dan ada dua tujuan penting, ada 2 poin penting sebagai tujuan, yaitu yang pertama meningkatnya kualitas layanan keagamaan, dan yang kedua yaitu peningkatan kualitas beragama. Dan tentunya seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Haji Tonang, tentu ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh masing-masing KUA yang ada di daerah-daerah tentunya. Nah, tentunya kita ingin tahu persiapan seperti apa yang dilakukan untuk pelaksanaan layanan keagamaan sebagai revitalisasi KUA. Tentu seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Haji Tonang, tentu masing-masing mempunyai kekhasan tersendiri. Nah, untuk itu langsung saja saya ingin menanyakan kepada Bapak narasumber saya yang kedua, yaitu Bapak Taufik, ada selaku Kepala KUA Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
Baik, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kabid yang saya hormati, Pak Gunawan, saya hormati, terkhusus teman saya Pak Wahid, Pelaka Watan. Terima kasih Pak. Jadi perlu kami gambarkan bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid bahwa di KUA itu ada 10 layanan keagamaan, 10 layanan. Jadi sebenarnya program Menteri Agama ini terkait dengan revitalisasi sebenarnya bukan barang baru di KUA. Sebenarnya yang 10 layanan itu kita sudah laksanakan. Sudah kita laksanakan di masing-masing KUA, bukan hanya di KUA Binamu saja, tetapi hampir semua KUA yang ada di Jeneponto, mungkin Sulawesi Selatan itu sudah melaksanakan yang pembilang layanan 10 layanan ini. Contoh mungkin saya kasih contoh bahwa terkait dengan pelayanan bimbingan zakat wakaf. Kita di Jeneponto ini Pak, kalau kemarin dulu yang biasanya orang yang mau mewakafkan tanahnya itu datang ke kantor KUA dan kita selesaikan di kantor. Itu. Sekarang dengan adanya program ini revitalisasi, kita ubah lagi sistem pelayanan. Artinya setelah dia sampai ke kantor di KUA melapor bahwa ada saya bidang tanah saya mewakafkan ke yayasan ini atau ke sekolah ini. Setelah kita daftar, kita selesaikan berkasnya, kemudian kita turun ke lapangan. Kemarin itu kan kita tidak turun, hanya diselesaikan di kantor saja, baik penandatangannya apa itu diselesaikan di kantor. Tapi sekarang ini kita turun ke lapangan, melihat, bahkan kita videokan kondisi tanahnya seperti bagaimana. Kemudian yang nasirnya juga kita tanda tangan, itu tanda tangan di tempat di itu. Dan itu juga kita hadirkan pemerintah setempat sebagai saksi bahwa betul tanah ini sudah diwakafkan ke yayasan yang dimaksud. Kemudian jadi bukan hanya itu yang kita lakukan, tetapi terkait juga pengelolaan data itu sudah kita mulai membenahi, walaupun pada dasarnya sudah ada, tetapi kita mau data lebih yang akurat lagi, karena mungkin karena sekarang ini kan sistem aplikasi, yang kemarin itu kita pakai papan data ini. Tapi sekarang bagaimana caranya kita tuangkan dalam sebuah aplikasi. Jadi umpamanya orang di luar mau buka, itu mereka bisa tahu, penting dia tahu linknya kita, passwordnya kita, itu bisa sudah tahu bahwa keadaan Kementerian Agama yang ke KUA ini sistem pelayanannya sudah bagus, sudah, artinya biar di luar KUA itu bisa melayani karena kita sudah pakai aplikasi. Kemudian hal-hal yang sifatnya, karena ini tahun 2000, kita startnya ini tahun 2022, ini kita sudah melakukan pembenahan termasuk front office-nya itu, tempatnya front office itu kita sudah lakukan, cuma belum selesai, tapi alhamdulillah kita sudah bahan-bahannya kita sudah siapkan. Nah jujur Pak, dananya juga ya baru-baru 2-3 minggu lalu kita diam sama Pak Kasih. Tetapi sebenarnya kalau program yang 10 layanan ini tanpa itu pun kita bisa jalan. Terus baru-baru juga ini kita sudah melaksanakan FGD juga di tempat ini di KUA Binamu, dan mengundang ada beberapa teman KUA, termasuk KUA yang terdekat itu. Walaupun pada dasarnya yang masuk di program ini hanya sementara 2 saja dulu,
tetapi yang SK-nya itu hanya baru 1, tetapi persiapan 2, yang diusulkan itu 2. Tetapi tetap kita mengundang teman-teman kawan yang lain itu, terkhusus staf-stafnya, kita panggil supaya dia juga dengarkan bahwa tujuannya revitalisasi ini seperti ini. Seperti ini, walaupun seperti yang saya katakan tadi bahwa sudah sebenarnya program ini sudah jalan, satu layanan itu kita sudah laksanakan. Cuma ya itu tadi sistemnya masih sistem manual. Dan insya Allah saya juga akan coba, nanti saya akan buatkan buku seperti yang dilakukan statistik. Apakah itu Pak ya? Dan statistik itu dalam bentuk yang manual, kita akan itu, jadi saya akan beri nama itu kuda. Kuda kan apa itu? Kuda ya, kantor urusan agama dalam angka. Kantor urusan agama dalam angka. Jadi bukan hanya kita berpacu dalam apa namanya kegiatan-kegiatan di luar, tapi juga kegiatan-kegiatan yang ada dalam kantor ini juga kita benahi. Artinya apa? Dengan adanya kalau umpamanya kita tuang dalam suatu buku, itu kan umpamanya masyarakat datang ke sini, ataukah kalau bisa kita ada dana untuk menggandakan itu, baru kita bagi-bagi, itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi kalau kita tuang dalam suatu buku. Tapi insya Allah kita akan lakukan itu Pak. Saya juga kemarin dengan Pak Karim, saya sudah sampaikan itu, dan beliau merespon, bagus itu Pak, tapi kalau kita juga tuang dalam satu buku. Kemudian terkait juga pelayanan kemasjidan, itu kita sudah mencoba mendata sedetail mungkin bagaimana caranya supaya masjid musalla yang ada di Kecamatan Binamu ini semua tercover pada data kita. Semua terbaca. Termasuk nomor ID-nya, termasuk apa anunya itu. Nomor apa lagi namanya itu. Nah, itu kita akan usahakan semua supaya termasuk mungkin saya akan lakukan imamnya itu berfoto di depan masjid. Baru kita tempelkan di data yang ada di kantor itu, kita tempelkan di situ bahwa jadi bukan hanya masjidnya saja, tetapi juga imamnya. Kita akan data itu dan ketahuan bahwa masjid ini si ini imamnya umpamanya. Itu sudah berjalan Pak, sudah berjalan itu. Malah setelah saya masuk di Binamu itu sudah masuk. Kemudian keluarga Sakinah juga seperti itu kita sudah lakukan, sudah berjalan. Perlu saya juga laporkan Pak Kabid bahwa di KUA Binamu ini dengan jumlah personil itu 20 orang, KUA 1, penghulu 4, penyuluh PNS 5, penyuluh non PNS 9. Jadi jumlah 20 orang. Pramubakti 2 orang. PNS staff tidak ada. Itu. Tapi bukan berarti kita kendor dalam melaksanakan tugas dengan tidak adanya staf yang PNS, tidak. Itu bukan hambatan buat kita, tetapi kita berupaya bagaimana caranya data-data yang ada di Kecamatan Binamu ini kita bisa rampungkan sehingga orang bisa menilai kita bahwa ternyata di KUA Binamu ini biar tidak ada stafnya juga mampu juga melaksanakan kegiatan ataukah mendata yang ada di Kecamatan Binamu ini. Jadi itu bukan hambatan Pak. Kemudian yang terakhir Pak, bahwa di Kecamatan Binamu juga ini kita sudah lakukan bimbingan manasik haji. Kita kirim juga video-videonya itu. Pelayanan bimbingan manasik haji. Jadi bukan hanya bimbingan yang mau berangkat saja, tetapi juga kita adakan bimbingan prahaji. Prahaji. Seperti mungkin dilakukan beberapa tahun yang lalu. Jadi calon haji itu yang mau berangkat ke Tanah Suci
itu kita usahakan, kita adakan bimbingan. Jadi bukan hanya mau berangkat tahun ini saja, tetapi untuk tahun berikutnya juga kita sudah adakan bimbingan. Alhamdulillah teman-teman penyuluh kita di Jeneponto ini, terkhusus di Kecamatan Binamu, malah mendatangi rumahnya itu memberikan bimbingan terkait dengan pelaksanaan haji. Itu saya kira untuk sementara, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik atas penyampaiannya, sangat menarik. Karena berbicara masalah program di KUA Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, ada beberapa tadi yang saya tangkap dan sangat menarik. Yang pertama yaitu mengenai perubahan dari dulu hingga sekarang tentang pelayanan bimbingan zakat wakaf Jeneponto, di mana dulunya itu orang-orang datang ke kantor dan menyelesaikannya di kantor. Tapi berbeda dengan sekarang yang dimana tentu administrasi masih dilaksanakan di kantor seperti itu, dan tapi saat ini yang berubah yaitu terjun langsung ke lapangan. Seperti itu ya Pak Taufik? Betul, Pak. Betul. Nah, terjun langsung ke lapangan, melihat langsung, mensurvei langsung seperti apa kondisi di sana yang diwakafkan. Seperti itu ya Pak Taufik? Betul. Termasuk pendatangan di lapangan. Iya, betul. Nah, dan juga ada perubahan dari segi pengelolaan data dan juga mengenai kemasjidan yang dimana sebisa mungkin mendata seluruh masjid sedetail itu ya Pak, seperti itu? Siap. Dan ada satu program yang sangat menarik yang disebutkan tadi oleh Bapak Taufik, yang dimana program KUDA itu sangat menarik Pak, karena KUDA yang merupakan singkatan dari Kantor Urusan Agama dalam Angka ya Pak, betul? Ya, Seperti yang kita ketahui bahwa KUDA ini merupakan ikon dari Kabupaten Jeneponto. Luar biasa. Nah, baik. Oke, langsung saja setelah dari Jeneponto kita beralih ke Kabupaten Bone, Tribunas. Langsung saja saya ingin menyapa Bapak Haji Abdul Wahid, Kepala KUA Tanite Riatang Kabupaten Bone. Selamat sore Pak. Alhamdulillah, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih Pak mengenai kesiapan dari KUA Tanite Riatang, dan juga mungkin ada program-program atau apapun yang ingin disampaikan, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, bersama saya lihat beberapa fungsional kepala sesi. Yang saya hormati teman-teman dan sahabat-sahabat para kepala KUA, yang khususnya yang memang sudah ditunjuk menjadi revitalisasi KUA. Yang lebih penting juga saya hormati host dari Tribun Timur. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami tadi kaget yang langsung dihubungi oleh Pak Kepala Bidan. Ya, baru beberapa menit yang lalu bahwa kita siap-siap untuk memberikan informasi. Tapi namun hal ini terkait dengan saya ini setiap saat selalu kita siap-siap untuk menyampaikan informasi terkait dengan khususnya layanan di kantor urusan agama. Yang kedua, memang juga terakhir ini Bone, khususnya kami di kota di Watan Poni ini, saya juga disebutkan terkait dengan kegiatan, insya Allah tidak lama lagi, 15 hari ke depan, yaitu pelaksanaan hajatan tingkat provinsi Sulawesi Selatan, musabakah tilawatil Quran, dan juga akan bersamaan pastinya janjian revitalisasi KUA. Makanya itu saya pun baik dengan pribadi dan kantor siap untuk bersama-sama sharing di antara teman-teman nanti yang ada di Sulawesi Selatan ini masuk di Bone. Dan kedua juga yang terkait dengan terkait dengan pelaksanaan layanan di KUA. Tentunya juga dikaitkan revitalisasi KUA. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik dari Binamu hal-hal tugas pokok dari kantor urusan KUA. Sebetulnya memang sudah kita laksanakan, tapi namun hal ini di sisi lain memang image dari masyarakat hanya KUA hanya urusan nikah saja, atau istilahnya diterpleset atau intermezzonya kantor urusan asmara, maksudnya hanya nikah urusan nikah saja yang diurus. Tapi terkait dengan layanan-layanan lain, ya maksudnya tidak terlalu divitalkan. Ya, maka itulah yang munculnya sekarang ini Pak Menteri, semua KUA bagaimana revitalisasi sudah supaya agar layanan lainnya ditingkatkan. Ya.
Dan hal ini kantor urusan agama setelah ditunjuk bahkan lebih awal kami sudah memang menguatkan diri, ya, karena memang sudah ada banyak sosialisasi penyampaian terkait dengan revitalisasi, dan bahkan juga pernah saya sedikit ya berkunjung studi tirulah di Biringkanaya, jadi terkait dengan hal ini seperti ini yang dilakukan, dan bahkan juga banyak hal seperti FGD atau sosialisasi di tingkat provinsi, banyak hal. Tapi namun hal ini karena memang sesuai dengan petunjuk bahwa kantor urusan agama Kecamatan Tanete Riatan ini yang berada di kota Watanpone, tentunya mungkin yang sangat perlu adalah SDM para seluruhnya, baik dari awal kepala KUA, penghulu, penyuluh, dan para staf, bahkan seandainya ada cleaning service yang bagaimana terkait dengan layanan KUA harus kita bersama, harus kita bersatu dan saling menguatkan. Karena kalau contohnya ibarat sebuah mobil, sekiranya ada yang satu yang rusak, tentunya bisa merusak segala-galanya. Ya, contohnya mungkin banyak, mungkin dianggap biasa atau yang lainnya, tetapi bisa merusak hal tersebut. Makanya itu pertama kami ini sudah bentuk tim kerja. Jadi semua teman-teman kami sudah membagi di dalamnya, semua sudah kerja, dan juga ada tim khusus, tidak terlalu banyak. Jadi sering kalau ada informasi atau ada hal-hal, ya tim kerja saya sudah lemparkan langsung, bisa diterjemahkan atau bisa dijawab di dalamnya. Tapi memang hal ini perlu kita pahami terkait dengan bagaimana memahami kepada terutama para staf KUA yang selama ini terus terang mungkin sudah terulang-ulang bahwa KUA hanya layanan nikah. Contohnya kami punya staf 6, tapi kelihatannya sebelum saya biasanya 6 hanya peristiwa, semuanya kerja hanya nikah-nikah saja. Yang lainnya ya mungkin maksudnya kalau tidak ada nikah ya tidak ada kegiatannya. Makanya ini saya sudah berani dan saya sudah berikan standar operasional pelayanannya dan SPE-nya, bahkan di dalamnya sudah ada uraian tugasnya. Tolong teman-teman mulai hari ini, mulai sekarang ini kita rubah mindset, pola pikir kita, supaya layanan lain bisa jangan dianaktirikan. Nah, seperti contohnya satu peristiwa, ada yang bertugas sebagai pemeriksa, ada operator, lain surat tugas, lain memberikan. Jadi kalau tidak ada nikah ya tidak ada tugasnya. Makanya itu kami berani, dan saya sudah sampaikan teman-teman, mohon dipahami bahwa revitalisasi ini tolong tidak usah kerja yang terkait dengan nikah dulu, hanya yang urusan seperti sakruyat, zakat dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan ini saya sudah berkali-kali dan semua teman-teman kita sudah yakin bahwa revitalisasi ini kita akan menyambut dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah memang kita juga perlu ada kerjasama MOU bukan hanya di lingkungan Kementerian Agama. Seperti kemarin kami lakukan bulan suci Ramadan ini, karena di Kabupaten Riatan ini ada 8 kelurahan. Jadi kesempatan juga karena memang juga tidak ada biayanya, saya kerjasama dengan camat. Jadi saya berkunjung ke setiap kelurahan. Jadi satu hari itu satu kelurahan, dan kelurahan itu lurah memanggil semua seperti kepala lingkungannya, babinkan imasnya, babinsannya, dan semua yang terkait dengan yang ada di kelurahan. Di situ kami sampaikan terkait dengan revitalisasi, terkait dengan seperti apa itu revitalisasi, bahwa KUA bukan seperti ini, selalu image-nya masyarakat seperti ini. Di situ juga saya jemput data-data yang akurat, seperti data kelembagaan. Ada beberapa masjid, siapa tahu data yang saya bawa ke sini yang selalu laporkan setiap bulan, tapi ternyata masih ada, seperti hanya kelompok-kelompok pengajian, tempat tahfiz dan sebagainya. Jadi saya cross check setiap di lingkungan sampai ke lorong-lorong, supaya semua kepala lingkungan ngomong. Siapa tahu ada tempat-tempat yang biasanya sering kumpul-kumpul untuk pengajian, coba di data ini memberikan masukan, apalagi terkait dengan kemasjidan, TKTPA, majelis taklim dan sebagainya. Itu yang kami juga lakukan. Dan selanjutnya juga terkait dengan hal ini memang harus diperkuat lintas sektoral kita, seperti halnya kerjasama dengan Dinas Kesehatan terkait dengan BKKBN. Yang kemarin kan terkait dengan stunting yang Ismail itu adalah kerjasama kita dengan BKKB, dengan kesehatan, apalagi yang terkait dengan kerjasama di bidang pembinaan perkawinan. Ya.
Dan selanjutnya juga dampak yang kemarin ini, alhamdulillah banyak hal yang kita lakukan. Baru kemarin ini alhamdulillah kami didatangi seorang tokoh lah, salah satu anak presiden Pak Gus Dur, yaitu Inayah Wulandari. Sempat ke Bone, tapi dia sempat berkunjung di kantor KUA Tanitariatan, banyak ngobrol-ngobrol terkait dengan literasi moderasi beragama, bahwa banyak hal memberikan masukan. Begitu juga santai-santai, bahkan terus terang Ibu Inayah Wulandari ini, anaknya Pak Presiden Gus Dur ini, keliling kantor KUA di Tanitariatan ini, kita ngobrol banyak bicara hal terkait ini. Dan juga kami juga sering mengikuti dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan yang tren seperti sosialisasi, polemik, dampak pernikahan anak dan sebagainya. Itu banyak hal yang kita lakukan. Dan selanjutnya juga di kantor urusan agama ini, sambil juga ini, alhamdulillah kami sudah kerjasama sama Basnas. Yang kemarin ini, mulai sekarang ini, KUA sudah menjadi UPZ, unit pengumpul zakat. Jadi kami sudah melakukannya dan sudah bisa mengumpulkan dan bisa mendistribusikan. Hanya tinggal dilaporkan kepada Basnas di tingkat kabupaten, dan kami sudah memiliki SK dan memang sudah ada petugasnya seperti itu. Dan juga di kantor urusan agama, karena sekarang ini memang kita dituntut terkait dengan layanan kepada masyarakat, kepuasan masyarakat. Kemarin kita secara manual, kalau contohnya ada lembaran yang dikasih oleh masyarakat secara manual, sekarang di KUA sistem Android, indeks kepuasan masyarakat. Jadi hanya ada barcode disiapkan, terserah di situ bisa diisi bagaimana pelayanannya, bagaimana shopnya, bagaimana SP dan sebagainya, sudah bisa dilihat apa itu setelah terbuka di barcode-nya itu. Dan silakan kritisi KUA bagaimana yang terbaik dalam kedepannya. Dan selanjutnya juga yang terakhir, kalau memang kelihatannya di KUA bisa dilihat media sosialnya, alhamdulillah ada Facebooknya, silahkan mungkin bisa dia Facebook KUA Tanitariatan, ada Instagramnya, ada YouTube-nya. Ya di situ sering kalau ada kegiatan-kegiatannya seperti menasi apa dan sebagainya yang terkait dengan lintas sektoral, kegiatan ini dan sebagainya, kegiatan penyuluh, coba ada videonya, bisa dibuka di Facebooknya, di Instagramnya dan lain sebagainya. Dan untuk itulah tetap kami minta masukan dari Kepala Bidan dan bersama dengan teman-teman yang lainnya, insya Allah ke depan ini mudah-mudahan sebelum pelaksanaan musabakah tilawatil Quran, insya Allah front office-nya sementara kami proses, karena juga dananya baru mau diproses juga. Tapi insya Allah kita mungkin besok saya sudah ada yang sudah disiapkan, mudah-mudahan 10 hari ke depan bisa-bisa kita bersama di dalamnya. Saya kira terima kasih Pak Kepala Bidan memberikan masukan kepada kami, insya Allah bagaimana layanan KUA terdepan lebih maju dan hebat dan bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa juga penyampaian dari Pak Abdul Wahid. Nah, Pak Abdul Wahid sangat menarik juga nih, sama halnya dengan Pak Haji Tonan dan juga Pak Taufik yang sama-sama ingin memberantas ataupun ingin membantah mengenai argumen orang di luar sana yang hanya memandang bahwa KUA itu sebagai kantor urusan asmara, seperti itu ya Pak. Nah ini nih yang argumen yang harus kita patahkan bersama, seperti itu. Dan sangat menarik juga, ada juga beberapa program yang disampaikan tadi oleh Bapak Haji Abdul Wahid selaku Kepala KUA Tanitariatan Kabupaten Bone, yang dimana yang pertama yaitu mengenai 12 hari ke depan akan dilaksanakan hajatan ya Pak, seperti itu, musabaqah tilawatil Quran, betul? Nah, terus juga yang kedua sama halnya dengan Bapak Kepala KUA Jeneponto yang juga masalah kemasjidan ini mendata sedetail mungkin, mulai dari TPA, masjid juga seperti itu ya Pak, perkumpulan-perkumpulan keagamaan tentunya. Dan yang ketiga juga seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Abdul Wahid, ternyata dapat kunjungan ya Pak dari Ibu Inayah Wulandari, anak dari Bapak Presiden Gus Dur ya. Itu kapan Pak itu? Ya. Kemarin. Kemarin ya? Iya. Betul. Dan Ibu Inayah tentu bicara banyak ya, ngobrol banyak tentunya bersama Bapak, dan melihat juga suasana di KUA Tanitariatan, betul.
Ya, kebetulan kemarin ada acara seminar FKUB di Kabupaten Bone, tapi kebetulan juga kita sering-sering ya akhirnya bisa berkunjung ke kantor KUA, dia jalan-jalan banyak anulah cerita lepas. Betul, Ya, luar apalagi biasa. terkait dengan Gus Dur dengan kebangsaannya atau nasionalismenya seorang Gus Durnya itu. Iya. Luar biasa. Dan juga KUA Tani Teriatang juga selalu bekerja sama dengan seperti BKKBN dan juga Dinas Kesehatan ya Pak, seperti itu. Dan juga selalu melakukan sosialisasi tentunya sebagai selain silaturahmi dan juga tentunya untuk sebagai bentuk kerjasama kantor urusan agama dengan pihak lain seperti itu. Dan juga sangat menarik bahwa sekarang sudah disediakan istilahnya barcode ya Pak untuk semua masyarakat bebas, dalam artian mungkin memberi masukan ataupun saran kepada Bapak Ibu yang ada di KUA Kecamatan Tani Teriatang, betul? Ya betul. Yang dulunya hanya manual tapi sekarang beralih ke sistem barcode ya. Sistem Android ya. Iya, luar biasa. Dan juga seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Haji Abdul Wahid yang sekarang bahwa KUA Tani Teriatang juga sudah mempunyai beberapa media sosial ya Pak, diantaranya Facebook dan juga Instagram. Dan tentunya di situ tempat untuk men-share segala kegiatan dari KUA Tani Teriatang, betul. Dan ternyata juga ada channel YouTube-nya ya Pak, betul? Iya ada. Wah, nah isi konten channel YouTube-nya itu apa-apa saja Pak? Terkait dengan hampir beberapa kegiatan-kegiatan seperti kemarin ada manasik haji, seperti ada banyak hal seperti seperti kami launching tanam pohon. Ya banyak hal mungkin banyak saya tidak lupa semuanya, tapi kalau memang silakan buka YouTube KUA Tani Teriatang. Di situ banyak video-video terkait, termasuk juga di situ ada profil KUA. Jadi betul. Di situ digambarkan terkait dengan situasi demografi Tani Teriatang, lembaga-lembaganya, termasuk dengan sarana prasarana SDM-nya yang ada di KUA dan layan-layanannya. Di situ bisa Anda mungkin bisa dibuka di dalamnya. Luar biasa. Jadi nama channel YouTube-nya KUA Tani Teriatang atau apa Pak? Ya. Betul. Ya, KUA betul. Tani Teriatang. Oke. Tani Teriatang. Iya. Buat Tribuners nih yang mau lihat profil dari KUA Tani Teriatang dan juga mungkin mau lihat konten-konten dari KUA Tani Teriatang, bisa langsung cek di KUA Tani Teriatang nama channel YouTube-nya, dan mungkin juga subscribe ya Pak, harus ya subscribe. Like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Tani Teriatang juga, betul. Nah, baik Tribuners dan juga yang sempat hadir di ruang virtual sore hari ini. Nah, sebelum saya sebentar lagi saya ingin memberi kesempatan kepada dua penanya untuk memberikan ataupun mengajukan pertanyaan mungkin kepada Bapak Haji Tonang, kepada Bapak Taufik, dan juga Pak Haji Abdul Wahid untuk dua orang penanya. Tapi sebelum itu saya ingin mempersilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Haji Tonang untuk sedikit menyampaikan ataupun mungkin sedikit memberi tanggapan mengenai apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita tadi, yaitu Pak Taufik dan Pak Wahid. Silakan Pak. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Haji Abdul Wahid, KUA Tani Teriatang, kemudian Pak Taufik dari KUA Binamu Jeneponto, tentu ini salah satu menjadi salah satu kiat ya, jalur kiat untuk melakukan inovasi dan mengembalikan fungsi KUA, memaksimalkan fungsi KUA. Tentu ini menselaraskan dengan visi Menteri Agama. Juga ada salah satu visi Menteri Agama itu terkait dengan terkait dengan transformasi layanan digital. Dan ini memang dibutuhkan oleh teman-teman di KUA. Dan itu kita dorong bahwa teman-teman di KUA sudah melek dengan soal IT, dan ini yang sangat support. Nah, lalu kemudian memaksimalkan fungsi tadi, saya kira ini memang kita dorong semua untuk memaksimalkan fungsi dan layanan teman-teman di KUA. Nah, saya kira
apa yang dilakukan teman-teman itu menjadi ikhtiar ya, menjadi ikhtiar bagi kita semua. Dan sebagai ASN, ya ASN Kementerian Agama, kita usaha Kementerian Agama hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara, hadir di masyarakat keagamaan. Saya kira ini yang yang kita maksimalkan. Memang dari segi aspek sarana kita masih berupaya terus untuk dari aspek sarana kita berupaya terus. Saat ini kita berupaya untuk meningkatkan dengan aspek sarana, walaupun itu dari aspek mungkin bedrocknya kita tingkatkan, kita wajah kantor KUA kita tingkatkan dengan mulai dari bedrocknya, lalu kemudian juga front office kita tingkat mulai dari situ. Nah, saya kira ini pada akhirnya nanti masyarakat bisa hadir, bisa banyak ke kantor KUA, bukan cuma urusan saat nikah, tetapi kita upayakan semua aduan masyarakat, semua kegiatan penasihatan keagamaan hadir ke kantor KUA. Kantor KUA hari ini kita buka sebagai pusat layanan keagamaan, bisa juga tempat diskusi, ya, bisa juga jadi tempat diskusi ngopi untuk bicara soal demokrasi, bicara soal moderasi beragama, ya. Tentu ini kantor KUA hari ini kita buka seluas-luasnya kaitannya aspek keagamaan. Itu mungkin ya, selamat kepada kita semua, khususnya teman-teman di KUA yang hari ini mensupport program Menteri Agama yang kaitannya dengan revitalisasi KUA. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Kabid, Bapak Haji Tonang. Dan seperti yang saya janjikan tadi, saya mengizinkan kepada Tribuners yang hadir di ruang virtual untuk bertanya kepada ketiga narasumber kita, untuk 2 orang kesempatan penanya yang saya berikan. Dan tadi saya sudah melihat atas nama Hasan sudah raise hand tadi. Oke, boleh. Mungkin Hasan boleh di atas nama Hasan diaktifkan kamera dan voice-nya, suaranya. Boleh, silakan. Ya, atas nama Hasan tadi raise hand ya, unjuk tangan untuk mengajukan pertanyaan. Bisa langsung, atau mungkin selain Hasan, 1 orang lagi mungkin bisa langsung diaktifkan saja kameranya dan voice atau suaranya, dan langsung mengajukan pertanyaan kepada salah satu dari narasumber kita sore ini. Silakan. Atas nama Hasan mungkin, atau kalau tidak ada mungkin kita akan tutup program pada sore hari ini. Sekali lagi saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman Tribuners yang ingin bertanya, silakan. Silakan langsung diaktifkan kamera dan suaranya dan langsung mengajukan pertanyaannya kepada salah satu dari 3 narasumber kita sore ini. Baik, sepertinya mungkin tidak ada yang ingin bertanya. Oh, saya tambahkan sedikit Pak, boleh? Boleh, silakan. Baik Pak, makasih Kabid yang saya hormati. Perlu juga saya laporkan bahwa dari sekian jumlah pegawai yang ada di kantor utama itu, kita sudah bagi habis tugas. Artinya semua teman-teman penyuluh juga itu sudah kita membagikan tugas-tugas dari 10 layanan ini. Kita sudah bagikan, sudah ada SK-nya yang saya itu diterbit Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto. Kemudian yang kedua, terkait dengan pronobis, alhamdulillah kalau di Jeneponto ini, di Binaamo ini khususnya, itu kayaknya sudah selesai Pak. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, tinggal tempatnya mungkin pronobis ini mungkin sepekan ke depan ini kita sudah. Terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik atas tambahan penyampaiannya tadi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Tonang, Bapak Taufik tentunya, dan juga Bapak Haji Abdul Wahid yang telah memberikan kesempatan, yang telah memberikan
yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi pada sore hari ini tentunya bersama Tribuners. Saya ucapkan terima kasih Bapak Jitonang, Bapak Taufik dan Bapak Abdul Wahid. Sehat-sehat ke semua dan tentunya semoga apa yang ingin kita rencanakan ke depan tercapai selalu. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Baik, untuk itu Tribuners saya juga mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan kami dari awal program hingga akhir program. Tentu saya Gunawan, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.